Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita percaya kalau kita boleh ada di sebagaimana kita ada, ini semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Teman-teman FYF yang ada di mana saja kita berada pada malam hari ini, mari kita fokuskan kehidupan kita. Kita rindu menyembah dan meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dia saja yang layak terima pujian kita. Mari sebelum kita mau menyembah Tuhan, kita mau tunduk kepala kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan pada hari ini semata-mata karena kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang indah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu meninggikan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini, biar menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kami rindu malam hari ini Tuhan, biar urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, menjamah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu
mampu Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami datang malam hari ini. Kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kami datang di tempat ini dengan penuh kerinduan Tuhan, bahwa kami membangunkan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Tuhan malam hari ini. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu.
nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Mari sambil angkat tangan-Mu. Bangkitlah Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi tuan bangsa. Oh nyatakan amin Tuhan, dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini, puji Tuhan. Haleluya. Dengarkan suara nafsu. Hallelujah.
persembahan lewat transfer. Nanti teman-teman bisa lihat nomor rekeningnya akan ditayangkan di layar televisi, handphone ataupun laptop saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan pada malam hari ini. Kami sangat bersuka cita ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat tuntunan-Mu sehingga ibadah kami bisa berjalan Tuhan dengan baik. Tuhan, pada pertengahan ibadah kami saat ini kami akan memberikan korban persembahan yang pertama. Mari Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, Engkau balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Agar ku tidak
pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau senantiasa dekat dengan umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, biar kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan menuntun kami Tuhan ke dalam segala kebenaran, agar kami tidak tersesat dalam kehidupan kami, dan kami hidup berkemenangan karena Yesus ada dalam kehidupan kami, dan Yesus yang senantiasa membawa kami di dalam jalan kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah siap Tuhan pada saat ini ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi kami semua ya Tuhan, terlebih khususnya buat hamba-Mu, untuk hamba bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyatakan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya FYF? Haleluya. Puji nama Tuhan. Christ in me, senantiasa Yesus ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini, pada kesempatan malam hari ini, saya rindu berbagi tentang karunia Roh Kudus. Di beberapa kesempatan yang lalu, pada saat saya membagikan firman Tuhan tentang waktu itu sebelum hari kenaikan, pada saat kita doa bersama-sama, saya mengatakan bahwa kalau ada kesempatan saya akan membagikan tentang karunia Roh Kudus supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar 10 hari dibawakan oleh Ibu Gembala bagaimana kita menerima pengurapan, menerima kuasa dari Roh Kudus. Kita bahkan berdoa untuk dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus hari Pentakosta kemarin, hari Pentakosta, pencurahan pada hari Minggu tanggal 31 Mei kita juga berdoa dan kita dilawat oleh Tuhan. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang mendapat karunia Roh Kudus, karena itu merupakan janji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 9 karunia Roh Kudus yang ada di dalam Alkitab, supaya kita bisa mengerti, agar pada saat kita mendapatkannya, kita bisa tahu ini apa, dan kita bisa tahu bagaimana kita mau menggunakannya, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 12, langsung saja di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Di sana tentang karunia roh. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat, yang kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan, yang ketiga iman, keempat karunia untuk menyembuhkan, selanjutnya kelima kuasa untuk mengadakan mujizat, dan keenam karunia untuk bernubuat, ketujuh karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kedelapan memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kesembilan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Puji nama Tuhan. Gereja kita namanya adalah Gereja Pentakosta di Indonesia, saudara. Seharusnya ini bukan suatu hal yang asing bagi kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas, mungkin di kesempatan-kesempatan yang lalu hamba-hamba Tuhan
pernah membahas, tetapi kesempatan ini kita berdoa supaya kita bisa diperlengkapi lagi dengan kuasa, dengan karunia, dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, saudara-saudara, mari kita baca di ayat awalnya, yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 tadi kita baca dari 8 sampai 10. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 firman Tuhan berkata di sana, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini adalah kerinduan Tuhan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan terutama lagi kita adalah gereja Pantekosta di Indonesia, pemuda-pemudi gereja Pantekosta di Indonesia, kita harus tahu tentang karunia-karunia roh, kita tahu kebenarannya seperti apa. Di dalam bahasa Inggris, di dalam King James Version, di sana dikatakan bahwa, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ignorance. Jangan kita tidak acuh tentang karunia-karunia roh ini. Kita harus tahu, bahkan kita harus memilikinya. Karena ini merupakan gift, ini merupakan pemberian, karunia dari Tuhan bagi kita yang percaya. Di dalam New English Translation, firman Tuhan katakan di sana, with regards to spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Jadi ya jangan kita tidak mengetahui informasi ini, kita tidak mengetahui kebenaran ini, atau mungkin kita bahkan tidak acuh dengan karunia-karunia roh yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pelajaran Alkitab minggu lalu, pendalaman Alkitab, Ibu Gembala sudah sampaikan tentang pencurahan Roh Kudus pada perjanjian lama itu terjadi kepada orang-orang tertentu. Kita bisa lihat bagaimana Simson, dia mendapatkan karunia roh dan dia menjadi seorang yang sangat kuat. Kita melihat kehidupan Yusuf, Daniel, Daud, bahkan pada zaman Musa, Bezalel, Aholiab, mereka diberikan keahlian, hikmat khusus untuk mendirikan rumah Tuhan. Dan masih banyak lagi. Tetapi pada perjanjian baru, Tuhan berjanji untuk mencurahkan rohnya kepada semua umat manusia. Itu dalam kitab Yoel. Bahkan juga sempat disinggung lagi oleh khotbah Petrus, di mana setelah dia berkhotbah, dia sempat menyinggung tentang pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada umat manusia. Anak laki-laki, anak perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Ini adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hidup kita, kita persiapkan diri kita untuk kita bisa menerima karunia-karunia roh dalam kehidupan kita, dan kita bisa tahu bagaimana kita akan menggunakannya. Saudara, namun sayangnya, saya melihat gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini yang katanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Alkitab, yang dikatakan oleh Paulus, jangan kamu acuh tidak acuh, itu terjadi. Bahkan mereka sudah mulai memungkiri kuasa Roh Kudus. Mereka sudah memungkiri akan karunia-karunia roh. Yang lebih diutamakan adalah buah roh yang ada 9. Dan mereka mulai menyingkirkan karunia-karunia roh. Katanya itu hanya terjadi pada zaman murid-murid Tuhan Yesus. Pada zaman perjanjian baru dimulai, itu sudah tidak ada lagi. Nah, bagi saya itu salah. Karena firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kuasa Roh Kudus itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan lebih lagi di saat-saat pandemi ini kita memerlukan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Bahkan lebih lagi di saat kita mendekati hari-hari terakhir, Tuhan sudah janji Dia akan mencurahkan rohnya, dan karunia-karunia itu akan bermanifestasi di dalam kehidupan umat-umatnya. Saya pernah berdebat ya. Saya mau kita melihat seperti ini. Saya pernah berbicara dengan teman saya. Dia bilang,
karena dia lihat saya melayani Tuhan. Dia bilang seperti ini, saya sebenarnya mau melayani juga, tetapi saya masih melakukan dosa. Saya melihat teman-teman saya juga yang melayani itu masih melakukan dosa. Jadi menurut saya, menurut teman saya, bukan menurut saya, menurut teman saya ini, dia bilang ya lebih baik biasa-biasa Jo. Ngapain sih, ya biar Jo yang lain yang melayani, biar Jo yang lain yang mendapatkan karunia-karunia, toh nanti jatuh lagi, berdosa lagi, biar Jo kita seperti ini. Kita nggak mau ngeroh-ngeroh melulu, kita nggak mau melayani Tuhan karena kita masih melakukan dosa. Jadi hati-hati saudara, hati-hati apabila kita sudah memiliki pemikiran seperti ini. Ini berarti kehidupan kita stuck, kehidupan kita tidak maju. Sudah tidak ada kuasa Roh Kudus untuk mengubah kehidupan kita. Sehingga ini bisa dijadikan alasan bagi kita untuk kita bisa tetap stay di comfort zone. Kita tidak mau maju, kita tidak mau melayani Tuhan, kita tidak mau menjadi berkat, kita tidak mau menjadi saksi bagi Tuhan. Bahkan alasan ini digunakan supaya dia dapat bertekun, tetapi bertekun dalam kelemahan dan dalam dosa-dosa. Hati-hati. Saudara ingat tentang perumpamaan talenta? Tentang 5, 2, dan 1 talenta? Di dalam Matius 25, kita lihat bagaimana jadinya orang yang tidak mengembangkan karunia, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan katakan, hal tentang kerajaan surga seumpama seorang tuan yang pergi keluar kota dan meninggalkan hamba-hambanya dengan beberapa talenta. Jadi ini tentang hal kerajaan surga. Tetangga kita bilang mungkin misi akhirat, saudara. Ini merupakan hal yang penting. Jadi apabila kita mendapatkan talenta, mari kita kembangkan itu. Mari kita minta kepada Tuhan untuk lebih lagi kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun jemaat. Bukan untuk kita punya konsumsi pribadi atau keuntungan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Perumpamaan talenta tadi saudara, di dalam Matius 25 ayat 28-30, firman Tuhan katakan, sebab itu ini orang yang punya 1 talenta yang dia hanya simpan saja. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ini yang tragis, saudara. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya saudara. Mohon maaf kalau makanan keras kali ini. Mohon maaf kalau apabila ada yang tersinggung saudara. Saya mau pemuda-pemudi FIF Ministry GPD Samrat, kita maju di dalam Tuhan. Setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan berikan kita kembangkan, kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang kita terkadang masih dapat berbuat salah, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak maju. Itu tidak jadi kita jadikan alasan untuk kita mau bertekun di dalam kelemahan kita atau bertekun di dalam dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita dan Tuhan mau kita maju, kita bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena memang saudara, iblis itu ya maunya kita stuck. Dia mau kita tidak maju. Apabila kita sudah maju, apalagi dengan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dia akan merasa sangat terganggu. Apabila kita sudah mengusir setan, wah, iblis makin terganggu. Makanya dia nggak senang.
Dia lebih senang Anda diam-diam Jo di rumah. Diam-diam Jo tidak bikin apa-apa, tidak melayani. Atau mungkin karunia dari 9 karunia yang Anda dapati engkau tidak kobarkan. Di dalam Timotius, Paulus katakan stir up the gift of God. Kobarkan karunia-karunia roh dari Tuhan yang ada padamu, Timotius. Itu permintaan Paulus, itu nasihat Paulus bagi anak-anak muda. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ini makanan keras karena firman Tuhan bermanfaat. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa tulisan atau firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Roh Kudus yang menuntun kita dalam segala kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, tadi saya katakan kita gereja sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kuasa Roh Kudus agar kita memiliki power. Kita memiliki kuasa. Tetapi jangan lupa sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus memiliki kasih. Karena apabila kita memiliki power, kita tidak memiliki kasih, kita menjadi orang yang angkuh. Kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang tidak adil. Kita menjadi orang yang semena-mena. Tetapi jangan juga kita hanya memiliki kasih, tetapi kita tidak memiliki power. Sehingga kita hanya dapat dipermainkan oleh iblis. Begitu mudah, bahkan oleh orang lain kita gampang dipermainkan karena kita tidak memiliki kuasa. Oleh sebab itu harus balance. Kita harus memiliki power, kita juga harus memiliki kasih. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, dia memiliki kedua-duanya. Dia mendemonstrasikan kuasa Allah, bahkan dia juga mendemonstrasikan kasihnya bagi umatnya. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjamah orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Dia lakukan itu dengan kasihnya dan juga dengan kuasanya, sehingga kesembuhan terjadi, sehingga mujizat terjadi. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1a, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kejarlah kasih, love. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, power. Ini kerinduan Tuhan bagi kehidupan anak-anaknya. Dan ayat selanjutnya terutama untuk bernubuat, kita akan bahas itu sebentar. Ayat dalam bahasa Inggris, New English Translation katakan, pursue love and be eager for the spiritual gifts, especially that you may be prophesy. Atau di bahasa Inggris yang lain katakan, desire earnestly spiritual gift. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita sangat menginginkan desire earnestly spiritual gifts. Ini ada di dalam ayat firman Tuhan. Jangan kita acuh tidak acuh. Mari kita sangat menginginkan karunia-karunia, karena ini adalah pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita pakai karunia yang Tuhan sudah berikan untuk kita kembangkan, untuk menjadi berkat, untuk membangun tubuh Kristus. Nah, mari kita masuk. Sebelumnya saya mohon maaf lagi. Ini kayaknya karena ada 9 karunia roh. Agak panjang, saudara. Mudah-mudahan paket datanya cukup. Ada 9, dan memang saya lihat ini harusnya dibahas paling tidak di dalam 2 sesi ibadah yang berbeda. Tetapi kita kan 2 minggu lalu sudah tidak adakan karena kita menyatukan dengan PA dan doa pencurahan Roh Kudus. Jadi ya ambil waktu ekstra. Kalau paket data habis, bisa tunggu isi data, lihat lagi di YouTube. Karena di YouTube itu 24/7. Bahkan mungkin sampai Maranatha ada terus itu siaran. Jadi silahkan. Kalau tidak sempat nonton live, saudara, masih ada di sana. Puji nama Tuhan. Yang pertama, di 9 karunia roh, yang pertama yang akan saya bahas adalah
berkata-kata dengan hikmat. Nah, berkata-kata dengan hikmat ini adalah perkataan hikmat dari Roh Kudus yang diucapkan untuk keadaan-keadaan tertentu, atau mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyampaikan sesuatu spesial dari Roh Kudus untuk keadaan spesifik. Kita bisa lihat, saudara. Contoh yang pertama, Yesus dicobai di padang gurun. Saudara masih ingat mungkin pada saat Yesus dicobai di padang gurun? Pada saat Yesus sudah puasa 40 hari dan iblis mencobai Yesus, apa yang iblis katakan? Dia minta batu ubah jadi roti. Dan dia minta juga, engkau anak Allah, coba jatuhkan dirimu. Dan Tuhan Yesus jawab apa? Dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, ada tertulis, word of wisdom. Perkataan hikmat. Nah, perkataan hikmat ini penting bagi kita, anak-anak Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Kita harus mengetahui kebenaran dulu. Kita harus mengetahui hikmat yang benar dulu, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan akan gunakan itu pada saat kita di keadaan-keadaan tertentu. Sebagaimana contoh, Yesus di sini dicobai oleh iblis. Yesus jawab, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Jangan menyembah iblis. Dan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini adalah perkataan-perkataan hikmat untuk menjawab sehingga iblis tidak bisa melakukan apa-apa. Kita lihat contoh lagi yang lain, Salomo. Saudara mungkin masih ingat di dalam 1 Raja-Raja 23, bagaimana dua perempuan sundal yang berkelahi tentang anak. Yang satu tindis anaknya, dia tidur dan anaknya mati. Tetapi dia mencuri anak yang masih hidup dan bilang klaim itu anaknya. Dan mereka berperkara dan datang kepada hadapan Raja Salomo. Dan apa perkataan hikmat dari Raja Salomo yang mungkin di luar hikmat kita? Raja Salomo bilang apa? Penggal tuh anak, bagi dua, setengah. Wah, itu di luar hikmat kita. Tetapi itulah perkataan hikmat dari Roh Kudus. Untuk dia memutuskan suatu keadaan, untuk memutuskan suatu keadilan. Sehingga apa yang terjadi, perempuan yang sungguh-sungguh memiliki anak itu, dia bilang, biar Jo, kasihan tuh anak, kasih Jo, Pak Ibu yang satu. Dan apa keputusan Salomo? Berikanlah anak itu kepada ibu ini, yang bilang biar Jo, kasih Jo ke perempuan yang lain, karena dia adalah ibu sesungguhnya. Dan saudara-saudara, ayat firman Tuhan katakan di sana bahwa seluruh orang Israel di dalam 1 Raja-Raja 23, situ saudara bisa baca, seluruh orang Israel jadi takut kepada raja, sebab mereka melihat daripada Allah ada dalam hatinya. Daripada Allah, Roh Kudus, Roh hikmat, dia berkata-kata hikmat untuk memutuskan sesuatu hal. Contoh berikut, pada saat Yesus akan dijerat oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam kepala. Bayangkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala mau menjerat Yesus. Mereka kirim, ini di dalam Lukas 20, saudara bisa baca, saya hanya menceritakan saja di dalam Lukas 20. Mereka kirim mata-mata kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, ini pura-pura jadi orang jujur dan polos-polos jawabannya Pak Tuhan Yesus. Mereka sudah puji-puji Tuhan Yesus bahwa dia adalah memang nabi, anak Tuhan, orang yang benar. Dan mereka bertanya, apakah boleh? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dan apa perkataan hikmat dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa? Tunjukkan dinar, gambar dan tulisan siapa yang ada di mata uang itu, di dinar itu.
Dan mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Ya, kita tahu bagaimana selanjutnya. Tuhan Yesus katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Perkataan hikmat. Di dalam ayat 26 di Lukas 20, di dalam ayat 26 katakan firman Tuhan di sana, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya dan mereka diam. Sama Tuhan. Itu adalah contoh perkataan hikmat yang diberikan oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya. Pada saat keadaan terjepit, mungkin ada orang yang ingin mencoba menjatuhkan kita. Kita minta perkataan hikmat untuk kita bisa menjawab, untuk kita bisa mengatasi tantangan yang ada. Jadi berkata-kata dengan hikmat itu saudara, bukan saja mengetahui kebenaran. Tadi saya katakan bahwa kita harus mulai dengan, karena firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Itu ada dalam Amsal 9 ayat 10. Dan selanjutnya, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat adalah mulai dengan takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan? Kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal yang Maha Kudus? Kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Jadi berkata-kata dengan hikmat bukan saja mengetahui kebenaran atau pengetahuan, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau mengeluarkan kata-kata hikmat itu pada saat atau situasi yang tepat dengan tuntunan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, tadi adalah berkata-kata dengan hikmat, word of wisdom. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan, word of knowledge. Ini merupakan informasi spesifik yang diberikan Roh Kudus terkait seseorang atau masalah atau kebutuhan jemaat. Saudara mungkin pernah melihat di TV bagaimana hamba-hamba Tuhan dengan karunia-karunia roh Tuhan pakai di televisi. Mungkin zamannya John Hartman, Benny Hinn. Di Amerika ada juga saya lihat Pat Robertson yang 700 Club, dan juga anaknya juga. Mereka memiliki karunia seperti ini, berkata-kata dengan pengetahuan. Ini merupakan informasi spesifik yang diberikan Roh Kudus terkait seseorang. Kita bisa lihat kalau mereka mendemonstrasikan karunia ini, mereka bilang ada seseorang yang sakit belakang sudah bertahun-tahun yang sedang menonton acara ini. Ada seseorang yang memiliki masalah dengan suaminya sudah meninggalkan, sudah 5 tahun tidak balik, dan Tuhan akan memulihkan hubungan. Itu adalah demonstrasi kata-kata pengetahuan. Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan pengetahuan akan suatu kondisi, akan suatu keadaan. Di dalam Alkitab, mungkin saudara pernah baca, saudara pernah mendengar dengan nama Ananias dan Safira. Rasul Petrus, pada saat jemaat mula-mula hidup, Ananias dan Safira mereka menjual ladangnya dan mereka mencoba untuk berbuat curang. They try to cheat on God. Apa yang terjadi? Petrus tahu. Dia bilang kepada Ananias, itu semua hasil jualan? Dia bilang iya. Meninggal Ananias karena dia berbohong. Ada yang dia simpan. Di saat yang beberapa saat kemudian istrinya datang, Safira. Ini semuakah hasilnya? Iya, dia berbohong, meninggal. Dia tahu, saudara, dengan pengetahuan yang Tuhan, dengan pengetahuan yang Roh Kudus berikan. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 5 ya, saudara bisa baca di rumah karena agak panjang nantinya. Berikutnya contoh, saudara, Tuhan Yesus
perempuan Samaria. Di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 saudara bisa baca bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan dari Samaria, dan perempuan Samaria ini menjadi seorang misionaris. Dia menyelamatkan banyak orang. Di dalam Yohanes 4 ayat 29, di sana di ayat firman Tuhan katakan, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ini adalah berkata-kata pengetahuan yang Tuhan Yesus demonstrasikan. Karena pada saat dia mau bilang, "Saya mau air hidup itu," dia sedang ada di sumur menimba air. Dan dia bilang, "Saya mau air hidup itu." Dan Tuhan Yesus katakan, "Panggil suamimu." Dia bilang apa? "Saya tidak mempunyai suami." Tuhan Yesus bilang, "Tepat katamu, kamu memang tidak memiliki suami. Kamu sudah memiliki 5 suami memang sebelumnya. Tetapi yang ada bersama-sama dengan kamu sekarang, itu bukan suamimu." Kaget. Itu adalah demonstrasi kata-kata pengetahuan yang Tuhan Yesus katakan. Dan di dalam ayat 39, "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya," kepada Yesus, "karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Saudara lihat efeknya. Bagaimana kita apabila kita memiliki kata-kata pengetahuan ini bisa membuat orang bertobat. Bahkan banyak orang di Samaria bertobat. Karena bagaimana seseorang manusia biasa yang mungkin peduli dengan keadaan kita bisa mengetahui ini kalau bukan datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus. Jadi mari kita desire, earnestly, sungguh-sungguh menginginkan karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya berkata-kata dengan pengetahuan. Pengalaman pribadi saya, saudara. Saya teringat waktu itu saya di Kupang. Saya malas ke gereja. Pada hari Minggu, saya titip uang jajan saya karena saya suka menyisihkan uang jajan saya. Saya bilang ke adik saya, "Titip gua, ini uang bawa ke gereja." Dan adik saya bawa. Hari Selasanya, pada saat saya di Kupang, saudara, orang tua saya itu mengenal seorang bapak, tukang urut. Dia juga adalah pelayan di gereja. Dia pemain drum. Tetapi setiap kali sebelum dia urut, dia baca firman Tuhan. Dan dia memiliki karunia-karunia seperti ini, saudara, pemain drum. Jadi yang memain drum, jangan anggap karunia-karunia ini cuma untuk hamba-hamba Tuhan atau saya yang berdiri di sini atau gembala-gembala. Firman Tuhan janji ini bagi semua orang percaya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang besar. Pada saat dia datang, saudara, hari Selasa pada saat dia urut, terus kita hadir di situ karena orang tua panggil, ayo ada baca firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan bilang ke saya, ada seorang anak di rumah ini yang tidak mau ke gereja dan titip uang ke adiknya, saudaranya untuk bawa ke rumah Tuhan, bawa ke gereja. Saya cuma mau kasih tahu, Tuhan tidak miskin. Mohon maaf, saudara. Perkataan ini sampai sekarang terngiang-ngiang, saudara. Dia bilang Tuhan kita itu tidak miskin, saudara. Masa kamu tidak mau ke gereja, kamu cuma titip uang persembahan kepada saudaramu? Tuhan kita, Tuhan yang kamu sembah itu, dia memiliki langit dan bumi. Saya menangis. Dari situ saya menjadi tahu betapa Tuhan mengasihi kita.
betapa Tuhan rindu melihat kita anak-anaknya untuk menyembah Dia, untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Bukan dengan uang kita, tetapi hidup kita, diri kita persembahkan bagi Tuhan. Dan masih banyak demonstrasi yang hamba Tuhan ini tampilkan dalam pelayanannya. Dia tahu ayah saya, dia bilang di rumah ini juga Tuhan perlihatkan, Tuhan tunjukkan kepada saya ada menyimpan kris-kris. Memang ayah saya karena pindah-pindah dulunya dari Bima, Momere, Kupang, itu pegawai-pegawai itu suka kasih oleh-oleh. Dan ternyata itu ada jimat-jimat yang dikasih. Katanya karena kita suka merantau itu untuk pegangan, supaya kita tidak gampang dipermainkan orang, tetapi itu semua adalah kekejian, itu adalah roh-roh jahat semua. Dan dia katakan bakar itu. Bakar itu bukan dari Tuhan. Tidakkah cukup Tuhan itu adalah perlindunganmu? Luar biasa saudara. Apabila kita memiliki karunia seperti ini sangat berguna bagi kita, bagi gereja Tuhan. Untuk kita bisa sadar, untuk kita bisa berbalik, melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Selanjutnya pengalaman saya di tahun pada saat krisis ekonomi, pada saat saya ke Jakarta, saudara. Saya tamat 7 bulan saya cari kerja di Jakarta. Dan ada hamba Tuhan yang berdoa. Hamba Tuhan ini suka mengadakan kirap di sini ya. Mungkin saudara tahu, biasa kirap 17 Agustus itu, biasa kirap di Bikamas. Ada yang tahu di sini? Ada. Waktu itu di Cempaka Putih saya ingat ada teman yang ajak, mari Joko datang. Oh ya, dia berdoa kepada saya. Dia bilang, pada saat giliran saya dia bilang, Tuhan tahu kamu membutuhkan sesuatu di dalam pekerjaan. Sudah lama, cukup lama engkau mencari, tetapi dengar baik, katanya dalam waktu kurang dari 1 bulan ini Tuhan akan memberikan kamu pekerjaan. Saya ingat itu 17 September. Dan puji nama Tuhan, saya mendapat kerja 14 Oktober. Kurang dari 1 bulan. Nah ini saya lihat karunia ini, kata-kata pengetahuan dan juga nubuat. Karena itu terjadi di masa depan, saudara. Nanti kita akan bahas. Tapi dia tahu bahwa saya membutuhkan pekerjaan. 7 bulan saya menganggur. Saya naik Metro Mini, saudara, saya beli di Pasar Ular. Mungkin yang ke Jakarta sudah tahu, di Pasar Ular saya suka beli baju-baju dan saya jual. Waktu itu kakak saya kuliah di Unclub, dia manajer basket. Saya jual sepatu, saya jual, dengan itu saya support saya punya hidup. 7 bulan seperti itu. Naik Metro Mini, saudara, pergi ke Pelumpang waktu itu. Seperti itu. Dan puji nama Tuhan saya dapat kerja. 1 tahun kemudian waktu dapat kerja, saudara, saya sangat bersuka cita. Saya percaya ini dari Tuhan karena saya ingat akan doa hamba Tuhan itu. Dan memang waktu masuk kerja ada tantangan. Karena ada beberapa kandidat, presiden direkturnya orang Australia, dia suka kepada saya. Tetapi katanya saya punya permintaan gaji terlalu tinggi. Sehingga saya ditelepon di rumah, kalau boleh kasih turun waktu gaji permintaan. Saya pikir oke, daripada selama tidak dapat kerja. Akhirnya saudara, saya dapat kerja dengan gaji yang lebih sedikit. Tapi puji nama Tuhan, 1 tahun kemudian naik 2 kali lipat. 1 tahun kemudiannya lagi, 2 tahun setelah saya dapat kerja, saya dikirim ke Australia, di Sydney, saudara. Selama 3 minggu di kota Sydney, tinggal di apartemen di samping Astra Square Building. Saya di training selama 3 minggu sebagai seorang akuntan di sana. Di training, itu adalah berkat Tuhan. Bahkan yang saya menyesal, saudara, karena mungkin ada miskomunikasi pada saat saya sampai. Saya cuma dapat alamat hotel, jadi saya langsung naik taksi ke sana. Pada saat saya booking hotel sampai, pada saat saya mau mendaftar, register, dia bilang, oh Mr. Ganda, wah asik sekali, Mr. Ganda, oh we just send a pickup, a limo for you at the airport. Wih, terus dia tunjuk, itu limonya baru sampai.
Ya ampun, saya bilang tahu begitu saya naik limo, saudara-saudara. Tapi puji nama Tuhan, belum terjadi. Tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa berada di Sydney, Australia selama 3 minggu training dan jalan-jalan, saudara. Tinggal di apartemen yang cukup luas, di sana ada dapur dan kantor kita tuh cuma di sebelah, Australia Square Building kantornya. Puji nama Tuhan. Itu adalah manifestasi kata-kata pengetahuan yang bisa jadi contoh untuk kita bisa menginginkannya dan kita pakai untuk kepentingan bersama untuk membangun tubuh Kristus. Berikutnya, iman. Nah, karunia iman ini berbeda dengan salvation faith. Iman yang pertama kali pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berbeda. Ini adalah karunia iman. Contohnya yaitu pada saat kita memiliki iman untuk melakukan hal-hal yang besar. Pada saat Tuhan percayakan kita proyek-proyek yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau kita melihat pengalaman kita melihat keadaan diri kita, latar belakang kita, kita mungkin merasa, aduh saya tidak mampu. Tetapi Tuhan berikan iman, karunia iman. Bahkan karunia ini juga bisa bekerja bersama-sama dengan pada saat mungkin saudara memiliki karunia untuk penyembuhan atau mengadakan mujizat. Karena mungkin pada saat engkau perkatakan kepada seseorang, orang lumpuh sedang antre, mungkin sedang Anda suatu saat dipakai Tuhan mengadakan KKR besar, dan ada seorang datang dengan kursi roda, sudah lumpuh bertahun-tahun, dan saudara bilang, bangkit, berjalanlah. Wah, itu perlu iman, saudara. Jadi ada 2 karunia bekerja di situ. Karunia mengadakan mujizat atau kesembuhan dan juga iman yang besar Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Keempat, ya ini kalau iman kira-kira seperti itu, tidak terlalu sulit untuk dijelaskan. Keempat adalah karunia menyembuhkan. Nah ini juga sudah sering kita lihat. Karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Sebagaimana Tuhan Yesus, begitu banyak orang sakit. Petrus, Paulus, bahkan saudara-saudara kalau kita baca di Alkitab, Petrus dengan bayang-bayangnya saja pada saat dia lewat orang sembuh. Paulus dengan dia punya sapu tangan, orang sembuh. Nah saya, saudara, kemampuan saya baru tuli melihat, buta berjalan. Buta berjalan, saudara bisa lihat banyak ya di situ jual-jual kacang. Jadi itu bukan mujizat, saudara. Jadi karunia menyembuhkan ini juga Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Ini juga merupakan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Mari kita minta kepada Tuhan. Kita minta dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kepentingan bersama membangun tubuh Kristus. Karunia roh yang kelima, mengadakan mujizat. Ya, hampir mirip. Jadi menyembuhkan dan mengadakan mujizat itu berbeda ya. Jadi menyembuhkan itu sakit penyakit, mengadakan mujizat. Sebagaimana Tuhan Yesus ada mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat air menjadi anggur, 5 roti, 2 ikan menjadi berlimpah ruah, bahkan sisanya 12 bakul. Dan juga pada saat Tuhan Yesus mengeluarkan koin dari mulut ikan untuk membayar sesuatu, itu adalah mujizat. Kita juga mungkin pernah mendengar tentang seorang hamba Tuhan dulu di Inggris, Smith Wigglesworth, yang sangat terkenal dengan mujizat-mujizatnya, dengan karunia roh yang ada padanya. Bagaimana dia membawa seorang anak yang tidak punya kaki di toko, dan dia suruh dia membelikan sepatu. Nah sementara anak ini tidak memiliki kaki, dan pada saat dia mau coba, kakinya itu bertumbuh dan pas dengan sepatu. Ini terjadi, saudara. Marilah kita minta kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan seorang bapa di dunia saja tidak akan memberikan ular pada anaknya yang meminta ikan. Tidak akan memberikan kalajengking pada anak yang meminta telur. Apalagi Bapa di surga. Dia akan memberikan bagi anak-anaknya yang meminta Roh Kudus, meminta karunia-karunia Roh Kudus. Karena ini adalah gift, pemberian, free. Kita minta kepada Tuhan. Sekali lagi dengan motivasi yang benar. Puji nama Tuhan.
Berikutnya saudara, karunia bernubuat. Ketujuh, ini merupakan pernyataan Roh Kudus tentang hal-hal yang akan datang. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bahasa Inggrisnya, to edify, to exhort, and to comfort. Jadi membangun, memberikan kita motivasi atau menasihati, dan memberikan kita damai sejahtera. Jadi itu bagaimana kita mau melihat perbedaan antara nubuat dan lubuat. Ya, banyak orang Kristen sekarang sudah antipati dengan nubuat, saudara. Karena begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin menyalahgunakan ini. Bukan roh Tuhan, tetapi roh kedagingan, roh manusia. Sehingga sekali lagi ini bahkan gereja Tuhan mulai menjauhi saudara-saudara. Seolah-olah yang original kalah dengan yang KW. Yang original yang Tuhan berikan, karena kita melihat begitu banyak yang KW di luar, sehingga kita tidak menginginkannya. Mau nggak kita, misalnya tas LV atau Hermes ya, yang mahal, Tuhan sediakan yang original. Tetapi kita melihat begitu banyak KW yang ada di luar, kita jadi trauma. Padahal Tuhan bilang, this is the gift available for you. Kita ada gak mau Tuhan, nanti tertipu. Nanti kita dapat KW1, apalagi nanti dapat KW3, orang mau tertawa akang. Coba kita ubah. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita ubah, kita punya cara pandang, kita punya cara berpikir. Sehingga mungkin dengan kejadian di luar, trauma, penipuan yang terjadi, kita tidak menginginkan lagi karunia ini. Tuhan bilang, karunia nubuat, carilah karunia-karunia yang terutama. Salah satu ini adalah karunia nubuat. Karena fungsinya adalah untuk membangun, memotivasi, dan memberikan damai. Membangun, menasehati, dan menghibur umatnya. Saya dalam melayani, saya diizinkan Tuhan bertemu dengan orang-orang yang memiliki karunia seperti ini. Dan saya bertanya, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti ini? Mereka katakan itu adalah pikiran yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kata-kata yang Tuhan berikan untuk disampaikan. Dan dalam kehidupan saya, seperti saya contohkan tadi, pada saat saya mencari kerja di Jakarta, pada saat krisis ekonomi sedang terjadi, dia bilang katanya dalam waktu kurang 1 bulan, itu kamu akan mendapatkan pekerjaan. 17 September saya didoakan, 14 Oktober saya mendapatkan kerja. Saya melihat nubuat itu baik. Itu membangun iman saya, memberikan saya penghiburan. Karena saya tidak akan tinggal nganggur begini. Tuhan berjanji dia akan memberikan pekerjaan. Di tahun 2002, pada saat saya di Amerika, saya sedang jalan-jalan saudara di LA. Terus ada orang mengadakan barbecue. Pada saat saya mau pulang, dia seorang pelayan saudara. Hey brother, what's your name? Gitu dia tanya kan. Oh, kita berkenalan. Dia bilang, can I pray for you? I have something for you from God. Wah, saya kaget. Tapi dalam hati saya, wah keren juga ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Dan dia berdoa, saudara. Dia bilang, saya waktu itu di Seattle, saya cuma jalan-jalan. Dan dia bilang, Tuhan akan memakai kamu sebagai pemimpin pujian. Waktu itu memang saya belum, tapi mungkin ibadah kecil sekali-sekali iya. Tuhan akan memakai kamu sebagai pemimpin pujian. Dan setelah itu Tuhan akan menaikkan gaji kamu. Nah pada saat itu saya punya gaji di level saya itu sudah paling tinggi, saudara. Sudah paling tinggi. Kecuali saya tambah sekolah baru. Tetapi saya aminkan saja, puji Tuhan, amin. Dan terjadi, saudara. Gaji saya naik. Tidak lama setelah itu, saudara. Cuma tidak sampai 6 bulan kalau nggak salah. Gaji saya dinaikkan.
Dan tahun 2011, saudara-saudara, di bulan Oktober, saya ingat sekali. Karena awal tahun 2012 saya balik ke Indonesia. Tahun 2011, seorang hamba Tuhan, namanya Peter Kumar. Kalau saudara cari di YouTube, saudara bisa lihat dia seorang hamba Tuhan, dia bernubuat bagi bangsa, saudara. Saya diajak teman saya waktu itu, saya datang dan saya didoakan waktu itu. Dia bilang apa? Dia bilang Tuhan memberikan kamu karunia teaching. Tuhan, the gift of teaching. Saya waktu itu belum mengerti apa karunia teaching. Saya sadar, apalagi pada saat hari ini, malam ini, saya mengajar di depan Anda. Dia katakan bahwa God call you to be a preacher. Wow. Waktu itu saya berpikir, ya saya bukan hamba Tuhan, saya bekerja. Tetapi saudara-saudara, saudara berkhotbah, saudara menyampaikan firman Tuhan, tidak harus selalu Anda seorang hamba Tuhan. Engkau anak Tuhan, engkau belajar firman Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya dengan rambu-rambu yang benar. Dan satu hal yang dia katakan, saudara, God will use you in the youth ministry. A strong youth ministry. Saya waktu itu di Seattle, saudara, saya memang seorang ketua pemuda, saudara. Waktu itu, saya pikir a strong youth ministry di Amerika, saudara, itu pemudanya datang dan pergi sesuai dengan sekolahnya. Jadi kadang ada banyak, kadang-kadang ada kurang. Pada saat saya mempersiapkan ini, saudara-saudara, dan pada saat di awal tahun saya diangkat sebagai ketua pemuda, saya teringat nubuatan ini. Youth ministry. Meskipun saya melihat Tuhan, masih banyak yang lain Tuhan. Masih banyak yang lain yang bisa Tuhan pakai. Saya pikir ya umur saya, karena saya sudah 7 tahun, di waktu di Amerika saya 7 tahun sebagai ketua pemuda. 7 tahun ya, atau 8 tahun, ya, sekitar begitu saudara. Dan saya bisa melihat ini terjadi. God call you to be a preacher. Saya berdiri di depan Anda, bahkan di rumah sakit. Saya sering dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan, di kedukaan, di ulang tahun saudara. Ini adalah karunia Tuhan. Nubuat Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Dan itu terjadi, dan itu saya saksikan. Saya beritakan kepada rekan-rekan supaya saudara juga menginginkan karunia seperti ini yang akan membangun bukan cuma diri Anda, tetapi juga untuk terutama untuk gereja Tuhan. Nah, tahun 2012 pada saat saya menghadiri saudara suatu doa waktu itu di Sentul City. Waktu saya balik ya, balik dulu. Waktu saat saya balik dari Amerika, saudara, saya datang ke Jakarta. Saya telepon mama saya, dan mama saya bilang, pada saat kamu telepon tadi, mama saya bilang, seolah-olah ada yang berkata bahwa kamu pulang ke Indonesia karena kamu punya istri itu di Indonesia. Wah, saya, oh ya, karena saya sudah pacaran tapi nggak jadi. Oh, puji Tuhan. Itu di bulan Maret, saudara, 2012. Nah, di bulan Mei, pada saat saya menghadiri suatu acara doa, yang waktu itu diadakan oleh Insinyur Niko di Sentul City, dan juga ada hamba Tuhan GPDI di sana. Saya melihat datang berdoa bersama-sama waktu itu dengan orang Korea. Begitu banyak yang hadir dari seluruh penjuru dunia datang. Tiba-tiba pada saat ada sesi tertentu, ada seorang wanita orang Australia, dia datang kepada saya, dia berdoa. Dia bilang, hey, can I pray for you? Ya. Di situ dia bilang, saudara, di bulan Mei 2012, dia bilang bahwa kamu sudah cukup lama mencari pasangan hidup. Oh, saya bilang, wah, kok tahu? Tuhan sudah menyiapkan seorang wanita. Dia adalah pelayan Tuhan. Dia takut Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Wah, saya, amin. Puji Tuhan. Kok dia tahu gitu? Padahal duduk berjauhan, cuma tiba-tiba dia datang, dia bilang dia ingin berdoa. Ada yang Tuhan mau sampaikan. Saya diteguhkan, saya dikuatkan gitu. Dan itu
bulan Mei ya 2012, dan di 2013 saya ketemu dengan istri saya di gereja ini, saudara, GPDI Samrat ini. Ya, banyak yang saksi, banyak juga yang jadi pagar bagus, pagar betis, dan bukan pagar berduri. Salah satu di sini, dan WL tadi salah satu. Puji Tuhan. Itu adalah bentuk nubuat, karunia nubuat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya, yang saya ambil menjadikan contoh bagi kita anak-anak Tuhan. Ini tersedia bagi kita semua. Berikutnya saudara, membedakan bermacam-macam roh. Karunia bahasa Inggris adalah discerning of spirit. Jadi mohon maaf sekali lagi agak lama karena kita akan belajar 9 karunia roh. Jadi tetap bertahan ya, supaya kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi discerning of spirit atau membedakan bermacam-macam roh, ini merupakan karunia dari Roh Kudus untuk mengetahui atau mendeteksi dalam alam roh sumber atau asal manifestasi kuasa atau pekerjaan roh. Kita bisa membedakan apakah itu roh manusia, atau itu ada dari iblis, atau benar-benar dari Tuhan. Kita bisa melihat contohnya di dalam Kisah 10 ayat 1 sampai 47, saudara bisa baca di rumah. Di situ menceritakan tentang Petrus dan Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia di Kaisarea. Nah, bagaimana ceritanya Tuhan? Cornelius ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia membantu pekerjaan Tuhan, tetapi dia orang bukan Yahudi. Nah, pada zaman itu orang Yahudi dan orang non-Yahudi dilarang berkumpul bersama-sama, bertemu bersama-sama. Tapi dia dikasih penglihatan untuk pergi, utuslah hamba-hambanya untuk pergi kepada Petrus, untuk minta Petrus datang ke rumahnya. Dan pada saat dalam perjalanan, Petrus juga diberikan penglihatan. Ada kain yang besar yang turun, di situ ada binatang-binatang. Dan Tuhan bilang, makanlah, potonglah, makanlah. Tapi dia bilang, aduh itu kan haram. Tetapi di situ merupakan pernyataan bagi Tuhan bahwa sudah tidak ada lagi orang Yahudi atau Gentiles, orang Yahudi atau non-Yahudi, yang haram tidak haram, yang mereka sehingga mereka tidak bisa bertemu. Sehingga oleh itu dia mengerti. Tuhan memberikan dia discerning of spirit. Dia bisa membedakan, oh ternyata ini memang betul dari Tuhan. Sehingga dia boleh menerima utusan Cornelius datang, dan roh yang sama dia bisa melihat, oh sama-sama ini adalah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan kepada Cornelius untuk datang memanggil dia. Dan Tuhan sudah tampilkan kepada Petrus bahwa bukan saja pada orang Yahudi, tetapi orang-orang yang non-Yahudi juga diberitakan keselamatan. Dan dia melayani, dia pergi melayani di rumah Cornelius, dan banyak orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Begitu juga di dalam Kisah 8 ayat 4 sampai 25, kita bisa melihat di sana membedakan roh oleh Petrus dan Simon, tukang sihir. Oleh pelayanan Filipus di Samaria, Simon tukang sihir ini dia bertobat, saudara. Tetapi pada saat dia melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan dan orang menerima karunia-karunia Roh Kudus, dia minta, bisa enggak kita beli karunia seperti itu supaya kita juga bisa dapat. Tetapi apa akhirnya? Dia ditegur oleh Petrus. Roh manusia atau keinginan daging yang menginginkan untuk bisa membeli karunia Allah dengan uang yang ada pada Simon, ini adalah roh manusianya. Dan Petrus katakan bahwa hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Hatinya telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Rasul Petrus bisa melihat ini adalah roh manusia, bukan dari Tuhan. Dan dia disadarkan. Simon tukang sihir itu, mantan tukang sihir. Dan berikutnya juga oleh pelayanan Paulus di Filipi, di dalam Kisah 16 ayat 16 sampai 19, di mana seorang hamba perempuan dengan roh tenung
Dan oleh pelayanannya, oleh roh tenungnya, dia memperkaya tuan-tuannya. Saya heran kenapa dia nggak memperkaya dirinya, tetapi tuan-tuannya yang jadi kaya. Dan di sana diceritakan bagaimana dia mengikuti Paulus dan rombongan Paulus sambil berseru berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, kalau kita tidak memiliki discerning of spirit, karunia membedakan roh, kita pikir, benar. Karena dia bilang apa? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Berhari-hari dia mengikuti rombongan Paulus di Filipi. Dan dia perkatakan kepada itu. Tetapi saudara-saudara, Paulus dengan karunia membedakan roh, dia tidak tahan lagi dan ia berpaling dan berkata pada roh itu yang ada pada perempuan dengan roh tenung itu. Dia katakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Puji nama Tuhan. Dengan karunia roh ini kita bisa membedakan, saudara. Bahkan saya punya pengalaman, saudara, dengan keluarga, dengan adik-adik yang memiliki karunia roh seperti ini, saudara. Mereka bisa melihat, ini orang ini ada roh ini. Masuk rumah ini, aduh ini ada roh begini, saudara. Pengalaman adik saya dulu, dia kena roket, saudara, di mata pada saat malam tahun baru, pecah gitu matanya, berdarah gitu. Tapi pada saat itu, saudara, Tuhan berkata lewat hamba Tuhan, kamu jangan minum obat, didoakan, Tuhan akan memberikan karunia, dan dia mendapatkan karunia seperti ini, membedakan roh, saudara. Dan dia gunakan untuk melayani Tuhan. Karunia ini tersedia bagi kita, saudara. Berikutnya, saudara, berkata-kata dengan bahasa roh, speaking tongues. Nah, ini yang banyak terjadi di gereja sekarang. Bahkan mungkin gereja-gereja Tuhan di luar sana antipati sekali lagi dengan karunia ini. Karunia bahasa roh ini. Karena katanya ada yang diajarkan lah, karena ada yang cuma asal-asal lah. Dan mereka mulai antipati. Nah, sekali lagi saudara, ini adalah karunia dari Tuhan. Karunia Roh Kudus. Pada saat saya mendapatkan ini, karena saya mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan, saudara. Dia berkata bahwa tanda seorang percaya dan dibaptis oleh Roh Kudus adalah dengan dia berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, roh saya tidak tenang. Saya bilang, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya percaya Tuhan, kenapa saya tidak bisa berbahasa roh? Pada saat doa pencurahan, saya minta, saya tidak dapat. Tetapi saudara, pada suatu pagi, itu sekitar jam 4 atau jam 5 pagi, saya sudah lupa. Saya bangun, saudara, saya punya hati merasa tidak tenang. Dan saya seperti diingatkan Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang saya kenal. Saya bangun, saya berlutut di samping tempat tidur, saya berdoa, saudara. Saya berdoa kepada orang ini, hamba Tuhan, gembala, semua, saudara. Sebelum selesai doa saya, saudara, tiba-tiba keluar bahasa roh itu, saudara. Dan saya ingat itu hampir 3 jam, saya berkata-kata, bahkan saya sudah lelah, saya berbaring di tempat tidur, itu kata-kata itu masih keluar. Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Pengalaman saya, saudara bisa mendapatkan lewat perumpangan tangan. Pengalaman saya lewat doa saya di pagi hari, saudara. Sekali lagi, saya begitu menginginkan karena saya merasa khotbah hamba Tuhan, tanda-tanda seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh. Saya waktu itu tidak tenang dan saya minta kepada Tuhan, tapi beberapa saat saya belum mendapatkan, dan suatu saat saya mendapatkannya, saudara. Desire earnestly, karena saya menginginkan. Saya bilang, Tuhan, saya orang percaya, berikan tanda dong. Nah, saudara, ada 3 macam bahasa roh, bahasa lidah yang bisa dilihat di Alkitab, supaya kita bisa membedakan. Karena jangan sampai kita melihat, karena banyak di gereja di luar sana, itu kan waktu pada saat bahasa roh, pada saat mereka berkata-kata kan mereka orang lain bisa mengerti. Pada saat mereka berkata-kata, orang dari
Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, Arab, orang-orang Yahudi semua mengerti. Ngapa bahasa roh kita tidak mengerti? Sesat. Itu karena kurang tahu, saudara. Mari kita belajar. Bahasa 3 macam, saudara. Kita bisa temukan ini di Alkitab. Yang pertama, yaitu bahasa lidah yang dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Bahasa lidah ini ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4-13 yang saya sudah katakan tadi. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus menerima karunia bahasa roh, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Dan di dalam Kisah 2 ayat 11b, firman Tuhan katakan di sana orang-orang bangsa lain ini berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini adalah salah satu jenis bahasa roh, speaking tongues. Ada S ya, bukan cuma speaking tongue, berbahasa lidah. Ada banyak saudara-saudara. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 22, firman Tuhan katakan di sana bahwa bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Nah, ini adalah maksudnya. Pada saat bahasa roh terjadi, ini merupakan tanda bagi orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan mereka melihat kenapa orang-orang dari Galilea ini bisa berkata-kata dan mereka bisa mengerti, dan ini adalah tanda bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, sehingga mereka bisa mengerti. Di sana dikatakan bahwa tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang kedua, bahasa roh sebagai doa kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2, firman Tuhan katakan di sana, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini bentuk speaking tongues. Sekali lagi S ya. S yang pertama, orang-orang bisa mengerti dengan bahasa-bahasa lain. Saya pernah melihat juga, saudara. Tiba-tiba di bahasa Cina keluar. Bahkan hamba Tuhan melayani di luar negeri, kesaksian mereka berbahasa roh, tetapi orang mendengar itu dalam bahasa mereka. Saya pernah membaca juga, mungkin saudara kenal ya, worship leader terkenal William Kauntu, dia melayani di Amerika. Dia bahasa roh. Dan orang Spanish ini dia berkata, oh you can speak Spanish. Oh enggak, saya berbahasa roh. But I hear you berbahasa Spanish, I adore you, I worship you. Wah, bisa seperti itu saudara. Dia berbahasa roh, tetapi orang ini bisa mengerti. Yang kedua tadi saya bilang sebagai doa kepada Tuhan. Karena dia berkata-kata tidak kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan tidak ada orang yang mengerti bahasanya. Di dalam Roma 8 ayat 26 firman Tuhan katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini adalah bahasa roh. Dan yang ketiga adalah bahasa lidah yang dapat ditafsirkan untuk membangun jemaat. Jadi ini bahasa lidah yang tadi pertama itu memang bahasa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahasa dari negeri yang lain. Yang kedua, bahasa-bahasa roh yang memang tidak dapat mengerti, itu hanya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bahasa lidah yang dapat ditafsirkan untuk membangun jemaat. Itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28, saudara bisa baca di sana. Nah, saudara penting saudara ketahui bahasa roh ini ada sudah beberapa riset dilakukan. Kalau saudara baca di internet, ada riset dilakukan di Inggris, ada 1.000 orang, karena mereka bilang, wah ini orang-orang bahasa roh ini orang-orang sakit mental, sakit jiwa. Nah akhirnya diadakan penelitian 1.000 orang di Inggris, dan hasilnya membuktikan bahwa mereka yang berdoa dengan bahasa roh
kondisi emosinya lebih stabil dari yang tidak. Penelitian yang lain juga dari Dr. James Kwan dari Universitas Virginia, karena mereka bilang bahwa orang-orang bahasa roh ini seperti orang-orang kesurupan atau mungkin mengada-ada, dan dilakukan penelitian dan ditemukan bahwa orang-orang yang berbahasa roh ini mereka dalam keadaan sadar, namun otaknya itu tidak bekerja. Otak mana yang bekerja itu tidak ditemukan, tetapi orang ini bisa mengeluarkan kata-kata. Otak yang mengeluarkan perkataan atau bahasa itu kan biasakan ada otak yang memerintah, tapi ini tidak, dia otomatis. Jadi dia sadar dan dia tidak kesurupan seperti orang-orang dituduhkan orang-orang. Itu ada penelitiannya. Bahkan juga ya mungkin saudara dengar ya, ada sedang kontroversi sekarang, saya belum membahas lebih lanjut, tetapi saya mau sampaikan saja bahwa ada yang menyampaikan bahwa bahasa roh ini dapat membangun imunitas kita, karena dia akan mengeluarkan chemical di dalam tubuh kita yang akan membantu penyembuhan, meningkatkan imunitas kita 30-40%. Nah itu, saudara bisa search itu, temukan kebenarannya. Ini sebagai informasi saja, saya belum bilang itu sebagai kebenaran. Nah, terakhir saudara, menafsirkan bahasa roh. Nah ini sama dengan yang tadi saya bilang, yang bahasa lidah yang ketiga yang dapat ditafsirkan untuk membangun jemaat, saudara. Menafsirkan bahasa roh, pelayanan, pengalaman saya, saudara, saya pernah melayani di Bitung, di sekolah Alkitab, saudara, saya lihat keren sekali. Di dalam mereka punya peribadatan, satu bahasa roh, satu translate. Penyataan Allah satu bahasa roh. Wah, bergantian saudara, memang tertib saudara. Tertib. Dan saya bilang, wah ini tuh, seperti inilah penyataan Tuhan. Di dalam kebaktian mereka, mereka bisa menafsirkan perkataan seseorang. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 14 ayat 15, firman Tuhan katakan, Paulus berkata, jadi apa yang harus kubuat? Karena ini kan tentang berkata tentang bahasa roh, tentang berdoa bahasa roh, terus ada orang tidak mengerti, tidak membangun. Nah, Paulus mengingatkan di sini, jadi apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budi. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan memuji dan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Pakai dua-duanya, saudara. Pada saat kita melayani Tuhan, berkatalah dalam bahasa roh, tetapi jangan itu tok, karena orang tidak akan mengerti. Bahkan kita bisa menjadi batu sandungan, tetapi kalau engkau menggunakan itu, engkau menggunakan akal budi, menyampaikan, menyanyi, memuji, itu menjadi suatu berkat, menguatkan pribadi Anda, menguatkan jemaat. Jadi istilahnya bukan ngeroh melulu atau yang ngedaging melulu, saudara. Kita balance, saudara. Akal budi dan roh sama-sama kita gunakan. Sebagai penutup, saudara, dalam 1 Korintus 12 ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berusaha kita mendapatkan karunia yang paling utama. Di dalam Alkitab yang terbuka, versi Alkitab yang terbuka di 1 Korintus 12 ayat 31 ini berkata, inginkanlah dengan sungguh-sungguh karunia-karunia yang paling besar. Dalam King James Version katakan, but covet earnestly the best gift. Nah ini penggunaan kata covet yang positif, saudara. Karena di dalam perjanjian lama, di dalam 10 perintah Allah, yang perintah yang ke-10, jangan kamu mengingini. Do not, thou shall not covet. Tetapi di sini, di dalam 1 Korintus 12 ayat 31 versi King James katakan, but covet earnestly the best gifts. Inginkan dengan sungguh-sungguh karunia-karunia roh yang terbaik.
dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, demikianlah sudah cukup panjang. Sekali lagi mohon maaf, tetapi saya percaya ini semua boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita bisa mengetahui karunia-karunia roh seperti apa ke depannya, saudara. Mungkin doa pencurahan itu sudah selesai, tetapi percaya Roh Kudus itu tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Seperti pengalaman saya pada saat saya mendapatkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, itu sudah selesai doa. Tetapi pada suatu pagi saya mendapatkan karunia itu. Jadi rekan-rekan pemuda, terus inginkan karunia-karunia roh itu dalam hidupmu. Setelah kita merayakan hari Pentakosta, kita terus berdoa. Kita minta pengurapan daripada Tuhan. Tuhan mengisi bejana kehidupan kita senantiasa dipenuhi. Bahkan Tuhan berikan karunia-karunia Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita, membangun iman kita, dan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati jemaat-jemaatnya. Puji nama Tuhan. Saudara, ayat yang paling terakhir. Ayat yang paling terakhir. Di 1 Korintus 14 ayat 12, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ini warning bagi kita. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Puji nama Tuhan. Itu adalah tujuan yang mulia. Kita gunakan itu untuk membangun jemaat. Kita menjadi berkat bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi jemaat, bahkan bagi kehidupan kita pribadi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang para pelayan Tuhan ke depan. Kita akan menutup ibadah ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari yang indah yang Kau berikan bagi kami, kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sempurnakan apa yang sudah kami dengar ya Tuhan. Mungkin masih banyak kekurangan, tetapi Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang berjanji Engkau akan menuntun kami kepada segala kebenaran ya Tuhan. Tuhan, sempurnakan ya Tuhan pengajaran yang sudah didengar oleh jemaat Tuhan, oleh pemuda-pemudi FYF Ministry ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi hidup kami senantiasa ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, karunia-karunia roh yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, iman, bernubuat, mujizat ya Tuhan, menyembuhkan ya Tuhan, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh ya Tuhan. Berikanlah itu kepada kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau pakai kehidupan kami Tuhan dengan karunia yang Engkau berikan ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat ya Tuhan menjadi berkat, sehingga kami dapat mengatasi setiap permasalahan ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Apabila kami menerima Roh Kudus, apabila kami menerima kuasa-Mu, kami akan Kau pakai menjadi saksi sampai ujung dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang baik. Kau senantiasa menuntun kehidupan kami Tuhan. Kau senantiasa menjadi penolong bagi kami ya Tuhan. Biar sampai Engkau datang kedua kali ya Tuhan Yesus, Engkau tetap dapati kami setia. Karena pertolongan Roh Kudus-Mu dan karunia-karunia roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kami bisa pergunakan itu dengan takut dan gentar. Kami bertanggung jawab dengan setiap karunia roh yang Kau berikan ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh membangun tubuh Kristus
menjadi saksi bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh pemuda-pemudi yang ada, agar mereka terus maju, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran, pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih, bahkan Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi ya Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa menjadi bagian umat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada Tuhan, gubernur-gubernur, bupati ya Tuhan, wali kota, bahkan sampai pemerintahan yang paling rendah, agar kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh hidup takut akan Tuhan, agar mereka bisa Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan, terutama di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Kami berdoa agar seizin Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau bisa Tuhan menghentikan ya Tuhan wabah ini ya Tuhan, agar kami boleh ya Tuhan beraktivitas, kami boleh lebih lagi Tuhan bekerja, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Tuhan, sekali lagi kehendak Tuhan yang jadi, karena kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami. Mari Tuhan Engkau terus pakai Ibu Gembala kami, urapi Ibu Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan. Kau bukakan singkapan rahasia-rahasia firman Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, boleh menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, tua-tua sidang yang ada, pimpinan-pimpinan gereja yang ada Tuhan, mari Engkau berkati, Engkau pakai, Engkau curahkan Roh-Mu dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, agar lebih lagi di akhir zaman ini Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan Roh-Mu Tuhan, bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan umat Tuhan, mari kita arahkan hati kita, angkat kedua tanganmu. Kita akan terima berkat. Kiranya berkat dan kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Bersemangat di dalam menghidupi kehidupan kita, terutama dalam pengiringan dan perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan. Kita terus semangat dalam bekerja, berkarya. Puji nama Tuhan, tetap sehat dan semangat. Sampai ketemu di program berikutnya minggu depan. Haleluya. Amin.